Di sepanjang sejarah ada banyak banget kisah-kisah cinta yang penuh dengan perjuangan, drama, dan konflik. Bahkan ada juga kisah cinta yang aneh dan absurd, tapi menarik buat dibahas. Kenapa aku bilang menarik? Karena kisah cinta mereka itu anti-mainstream dan gak biasa. Beberapa di antaranya juga udah pernah dibahas di video aku. Contohnya, kayak kisah cinta Bandung Bondowoso yang rela bikin 1000 candi buat Roro Jonggrang cuma dalam 1 malam. Terus kalau di kepercayaan Hindu ada kisah Ramayana yang nyeritain tentang pertempuran epik antara Rama dan Rahwana, bahkan sampai micu perang besar-besaran demi ngerebutin Sinta. Kalau di mitologi Yunani ada kisah Orpheus yang berjuang sampai ke underworld cuma buat ketemu sama kekasihnya yang bernama Eurydice. Nah, kali ini aku mau bahas kisah cinta Ramses dan Nefertari dari wilayah Mesir yang pastinya nggak kalah menarik dari kisah-kisah yang tadi aku sebutin. Sebelum masuk ke inti ceritanya, aku mau jelasin dulu tentang latar belakang Ramses dan Nefertari, karena di antara kalian pasti masih ada yang asing sama mereka berdua. Makanya sekarang aku bakal ceritain asal-usul dari kedua karakter ini. Latar belakang Ramses. Ramses adalah seorang Firaun dari dinasti ke-19 yang memerintah Mesir pada tahun 1279 sampai tahun 1213 sebelum Masehi. Biasanya Ramses dijuluki Ramses the Great karena dia dianggap sebagai Firaun yang terkuat dan yang paling mendominasi di sepanjang sejarah Mesir kuno. Selain itu, Ramses jadi raja kedua yang paling lama memerintah Mesir. Uniknya, waktu Ramses masih berusia belasan tahun, ayahnya Ramses udah ngasih wewenang dan kekuasaan yang besar supaya dia jadi kapten tentara yang mimpin peperangan. Gila banget nggak tuh? Kalau kita umur segitu masih pada main gundu sama congklak nggak sih? Selain jadi kapten yang mimpin tentara Mesir, ternyata waktu Ramses masih muda, dia juga sempat mendirikan sebuah kota dengan namanya sendiri, yaitu Pi-Ramses, yang berarti rumah Ramses. Bahkan kota ini juga sempat di-mention beberapa kali dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan nama kota Ramses. Beberapa tahun kemudian, setelah ayahnya Ramses meninggal, terpaksa Ramses harus naik tahta dan memerintah sebagai Raja Mesir di usianya yang bisa dibilang masih ABG. Beberapa ahli Mesir kuno percaya kalau Ramses secara resmi naik tahta pada tanggal 31 Mei 1279 sebelum Masehi. Tapi walaupun dia jadi raja di usia muda, ternyata selama masa pemerintahannya Mesir tuh jadi semakin maju dan jaya. Dia juga memulihkan kepemilikan wilayah yang sebelumnya dikuasain sama Kekaisaran Nubia. Terus kemampuan militer Ramses juga terbukti dalam Battle of Kadesh yang membuat para ilmuwan dan sejarawan Mesir mengakui kehebatan militer Ramses karena punya kekuatan militer yang berjumlah 100.000 pasukan. Bisa dibilang jumlah prajurit tentara Ramses ada banyak banget di masa itu. Selain memimpin pertempuran di Kadesh, ternyata Ramses juga memimpin 14 kampanye militer lain yang sebagian besar berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada hambatan sedikit pun. Makanya walaupun dia masih muda, tapi kehebatannya diakui di sepanjang sejarah sebagai Raja Mesir yang membawa perubahan besar. Karena itu sampai sekarang Ramses dijuluki The Great Ancestor atau leluhur agung. Intinya Firaun yang satu ini keren parah. Latar belakang Nefertari. Abis bahas latar belakang Ramses, sekarang kita bahas tentang latar belakang Nefertari yang gak kalah keren dari pasangannya. Karena wanita ini, bukan wanita sembarangan. Meskipun asal-usulnya masih misterius, tapi beberapa sumber mengatakan kalau Nefertari terlahir sebagai keturunan bangsawan karena bapaknya dipercaya sebagai Firaun Amenhotep III. Nefertari dianggap sebagai wanita yang paling cantik di masanya. Bahkan kecantikannya menyaingi semua ratu dan putri kerajaan termasuk Cleopatra. Nefertari juga sering digambarin dalam karya seni dengan memakai pakaian dan perhiasan mewah. Cewek ini gak cuma memukau dari segi penampilannya aja, tapi berbanding lurus dengan isi kepalanya karena dia jadi salah satu wanita yang berpendidikan tinggi.
Pokoknya Nefertari dianggap sebagai wanita yang pintar banget karena punya kemampuan dan pengetahuan luas. Dia juga punya keterampilan buat membaca dan menulis hieroglif yang saat itu cuma segelintir orang yang punya kemampuan kayak gitu. Yang pasti, cuman orang-orang yang berasal dari kaum bangsawan yang tahu caranya membaca dan menulis. Jadi gak kebayangkan betapa pinternya Nefertari di zaman itu? Nah, dengan semua kelebihannya itu gak heran kalau Ramses akhirnya jatuh cinta sama nih cewek. Kurang apa lagi? Dia cantik, pintar, berbakat, asal-usulnya juga dari keluarga bangsawan. Pokoknya cocok banget buat jadi pasangannya Ramses sebagai Raja Mesir terbaik sepanjang sejarah. Kisah cinta Ramses dan Nefertari. Kisah cinta antara Ramses dan Nefertari ternyata punya beberapa versi. Beberapa sejarawan mengatakan kalau pernikahan mereka berdua itu sebenarnya didasarkan karena kepentingan politik dengan tujuan untuk perdamaian Mesir. Karena Nefertari dipercaya sebagai keturunan bangsawan yang berasal dari Nubia. Tujuan Ramses menikahi Nefertari sebagai langkah awal untuk pertukaran kekuasaan antara dua pemimpin yang menyebabkan gencatan senjata selama 100 tahun antara Nubia dan Mesir. Itu kalau menurut versi pertama. Tapi kalau menurut kisah yang populer, sebenarnya Ramses menikahi Nefertari karena murni dari perasaan cinta. Cintanya tuh sangat dalam. Ramses jatuh cinta sama Nefertari sebelum dia naik tahta. Habis itu Ramses akhirnya mutusin buat menikahi Nefertari sebelum dia jadi raja yang memerintah Mesir. Beberapa sumber mengatakan kalau Ramses menikahi Nefertari di umurnya yang ke-24 tahun. Dari pernikahannya itu mereka berdua punya 6 orang anak yang terdiri dari 4 laki-laki, 2 perempuan. Sama Nefertari jadi istri Ramses, dia juga ikut mendukung suaminya dalam kampanye militer. Bahkan mendukung Ramses selama memimpin peperangan. Pokoknya mereka berdua nih kompak banget dan jadi pasangan yang serasi. Makanya Ramses memperlakukan Nefertari dengan sangat istimewa karena dia sangat menghargai apa yang sudah dilakukan sama istrinya itu. Buat membuktikan perasaan cinta dan kehormatannya, Ramses kemudian membangun kuil Abu Simbel yang di dalamnya ada beberapa patung dan monumen yang salah satunya didedikasikan untuk Nefertari. Kuil Abu Simbel sebenarnya dibuat buat memperingati kemenangan besar bangsa Mesir di pertempuran Kadesh yang terdiri dari 2 bagian kuil yang terpisah. Kuil yang utama dibangun untuk menghormati dewa utama Mesir, yaitu Ra-Harakti, Amun, dan Tah. Kemudian kuil yang satunya lagi dibangun khusus untuk Dewi Hathor dan Nefertari. Sampai sekarang kuil Nefertari ini jadi salah satu patung terbesar dan terindah di Mesir. Para Firaun tuh biasanya suka membangun patung-patungnya dengan ukuran yang lebih besar daripada patung ratunya. Tapi beda sama Ramses. Dia membangun patung Nefertari dengan ukuran yang setara sama patungnya sendiri. Selain itu, Ramses juga sering muji istrinya dengan banyak julukan yang indah. Contohnya kayak Sweet of Love, Great King's Wife, God's Wife, Lady of All Lands, Lady of Praise, dan masih banyak lagi julukan-julukan lain yang diberikan Ramses buat menghormati istri kesayangannya. Meski begitu, akhirnya kisah cinta mereka berdua berakhir saat Nefertari meninggal mendahului suaminya. Sampai sekarang masih belum diketahui penyebab kematian Nefertari. Tapi yang jelas sebagai bukti cinta dan penghormatan terakhirnya, Ramses kemudian membangun makam istrinya dengan berbagai hiasan dan dekorasi yang megah, serta lukisan-lukisan sejarah yang keren banget. Makanya makam Nefertari ini dijuluki sebagai Sistine Chapel of Ancient Egypt, karena interiornya emang mirip kayak kapel Sistine yang dipenuhi dengan berbagai lukisan. Meskipun sejarah mencatat kalau Ramses ternyata punya banyak istri, tapi cuma Nefertari yang jadi cinta pertamanya sekaligus jadi satu-satunya wanita yang berhasil memenangkan hati Ramses. Sehingga dia menjadi ratu yang paling ikonik dan yang paling diistimewakan di sepanjang sejarah Mesir kuno. Sampai sekarang kuil Abu Simbel dan makam Nefertari adalah warisan dunia yang jadi bukti cinta sejati antara Ramses dan Nefertari. Kisah cinta ini ditutup dengan kata-kata legendaris yang ditulis langsung sama Ramses di makam istrinya. Cintaku unik, tidak ada yang bisa menyainginya, karena dia adalah wanita yang paling cantik. Hanya dengan lewat, dia telah mencuri hatiku. Holo. Kata ini sampai sekarang jadi warisan yang abadi dari sang leluhur agung Ramses the Great, yang didedikasikan untuk mengenang Nefertari, cinta sejatinya. So sweet. Males deh. Pasti yang jomblo-jomblo males deh. Atau iri deh.
soal cerita ini. Aku aja mengiri. Well, itu dia tadi the love story of Ramses and Nefertari. Mungkin next time bisa aku bahas satu persatu tentang kehebatan masing-masingnya kali ya, bukan terfokus kisah cintanya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya mau request, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, please to correct me if I'm wrong. Diskusi silakan di kolom komentar. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Beberapa dia juga punya dia juga yang ada salah, yaitu hak ukurannya yang lebih besar daripada salah, yang dipenuhi dengan berbagai lukisan. Ulang.